super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita ke podcast Al-Azhar Asy-Syarif, Aspire to Inspire. Oke, sebelumnya alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita kembali mengisi podcast Al-Azhar ya. Jadi sobat podcast, di bulan puasa ini kita akan mengisi kekosongan kalian untuk bisa sharing-sharing lah. Nah, untuk kesempatan kali ini izinkan perkenalkan diri dulu ya. Ustadz dulu, izinkan nama saya Muhammad Alvin Hasjan selaku ketua kelas. Ketua kelas Ustadz? Wali kelas. Oke. Wali kelas 7 Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya ini ada dua narasumber kita ya. Kita datangkan dari Al-Azhar Mesir. Ya, Al-Azhar Mesir kalian? Enggak ya? Al-Azhar Asy-Syarif. Coba silahkan perkenalan dulu dari Ijlal. Izin, nama saya Ahmad Ijal. Saya selaku ketua kelas Utsman bin Affan. Oke, asalnya dari mana Ijlal? Dari Medan. Dari Medan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faliadi Sanjala. Saya selaku sekretaris dari kelas Utsman bin Affan. Oke, berarti kalian ini adalah perangkat Kelas. Oke. Tanpa berpanjang kalam. Ini kan kalian kelas berapa kalian ini? Kelas 7 ya. Kelas 7 apa nih? Utsman bin Affan. Nah, ini kan pertama kali nih kalian Ramadan di sekolah. Ya. Nah, ini saya tanya sekarang, ini kan hari pertama kita Ramadan nih. Iya. Nah, gimana tadi perasaannya ketika sahur pertama? Dari saya dulu ya. Boleh dari Ijlal dulu, gimana? Jadi karena pertama biasanya di rumah itu sama orang tua gitu. Seth. Jadi rasanya agak kurang apa gitu, kurang afdol gitu saya mungkin. Kayak Karena kurang saya lengkap ya. Karena biasanya mungkin dibanguni sama mami, Iya. sama orang tua gitu ya. Oke. Berarti ini perdana kalian puasa tanpa orang tua ya. Kalau Falih gimana? Karena Falih ini dari luar kota. Nah, kemarin saja kamu tidak jadi safari Ramadan, kamu sedih saya lihat. Nah, ini gimana perasaannya ketika Ramadan tahun ini tuh tanpa orang tua, jauh dari orang tua? Enak aja sih rasanya. Karena biasanya kalau di rumah itu kan gak ada kawan kan. Oke. Kalau sahur itu ngantuk kawan. Jadi kan gak ada kawan bicara-bicara gitu kan. Ya, jadi banyak temen ya, jadi Ya. lebih semangat ya. Ya. Nah, tadi kalau kita berbicara simulasi tadi, simulasi itu berarti bagaimana tadi proses kalian dibangunin sahur? Nah, Ustadz mau tahu proses kalian sahur tadi seperti apa? Dibangunin wali asrama, kemudian daily activity-nya bagaimana? kalau semalam dibilangnya habis bangun tuh mandi dulu baru sahur. Oke. Jadinya tadi kalau nggak salah dibangunin tadi jam 4 kurang. Kurang ya. Itu langsung bergegas mandi, pakai baju baru langsung ke kantin. Oke. Kemudian nah, kita kan tadi nih hari pertama nih sahur. Berarti kalian baru melaksanakan sahur. Nah, tadi malam kita sholat tarawih berapa rakaat? 23. 23 rakaat. Kalau Ustadz pribadi bukan pertama kalau untuk Ustadz 23 rakaat. Nah, jadi kalian nih kalau Ijlal pertama nggak untuk sholat tarawih 23 rakaat? Pertama Nah, gimana perasaannya? ngantuknya, Ngantuk ada ya. ada hausnya, lapar juga. Ya, karena kalian ini masih pertama, jadi masih penyesuaian diri. Tapi insya Allah di hari selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan sudah terbiasa dengan sholat tarawih 23 rakaat. Kenapa? Karena kita, gini nak, kalau kita semakin banyak nilai rakaat yang kita jalankan, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Karena di dalam Islam itu kita dianjurkan untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Nah, salah satu ikhtiar kita adalah dengan melaksanakan tarawih 23 rakaat. Oke, dan itu mungkin sobat podcast juga sekalian kita infokan bahwa sebelum kita melakukan tarawih 23 rakaat itu ada kultum atau tosyah yang diisi oleh siapa? Siswa kelas 9. Jadi mereka mendapatkan amanah gitu ya, karena sebagai juga SKL mereka untuk
standar lulus mereka dari kelas 9. Oke, kalau kita mundur ke belakang nih, kan ini hari pertama puasa, tadi malam kita perdana tarawih. Nah, 2 hari yang lalu kita melakukan kegiatan apa nih? Yang pertama tarhib. Nah, Ustadz mau nanya, Fali, kembali lagi, Fali ini kan dari luar kota. Ketika kita ada acara tarhib, jadi sobat podcast kemarin itu ada kegiatan tarhib di sekolah. Nah, kegiatan itu adalah pekan perkenalan atau menyambut bulan Ramadan. Nah, dalam kegiatan tersebut itu ada virtual Zoom dengan orang tua yang dari luar kota untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anak. Nah, kemarin kan tarhib, kalian lihat ya, ada orang tua yang menangis. Nah, Fali melihatnya seperti apa? Ada rasa sedih nggak atau rindu nggak sama orang tua? Karena orang tua jauh di rumah, kalau mau nengok ke sini kan susah gitu kan. Sebelumnya Pali udah ada mengungkapkan mohon maaf mungkin ke orang tua sebelum menyebut bulan suci Ramadan? Sudah? Belum ada. Belum, Ma. Nanti setelah ini telepon orang tuanya bilang, Ma, ini kan perdana puasa, doakan abang, minta ridhonya, minta berkahnya supaya lancar-lancar puasa kita di sini, ya kan? Karena kita kurang lebih 24 malam nih, Bang. Kita melakukan sholat tarawih di Al-Azhar. Jadi kita harus fokus kepada yang pertama tentu kesehatan. Jangan sampai kita ngedrop karena kegiatan kita full, tetap KBMI ya, tetap ada kegiatan Ramadan Fair juga. Nah, Ramadan Fair ini sobat podcast adalah ajang siswa-siswi kita ini diajarkan tentang entrepreneurship ya. Nah, jadi selain kalian belajar di kelas untuk KBM, kita juga ada kegiatan Ramadan Fair yang diisi setiap hari oleh anak-anak untuk berjualan. Bukan seperti itu? Iya. Nah, kemudian berbicara tadi tentang tarhib, ya kan? Setelah itu sorenya kita melakukan apa? Parade. Nah, jadi parade ini adalah kegiatan kita keluar sekolah dong. Keluar sekolah dari Al-Azhar. Jadi pawai itu parade Ramadan itu kita keluar sekolah. Coba Ustadz mau ijlal, apa yang kamu ketahui tentang parade kemarin? Parade kemarin tuh perasaannya dulu. Boleh. Perasaannya itu senang, habis itu merasa kayak gak sedih, melupakan tentang sedih gara-gara gak sama orang tua nih untuk menyambut puasanya. Oke. Jadinya kayak mengurangi rasa sedihnya. Bersalawat pas jalan gitu. Iya. Oke, kalau Pali gimana? Seru kan? Karena keliling enak daripada bosan di sekolah kan, mana tahu dia selama nggak ada kerjaan kan. Ya benar. Jadi kegiatan pawai itu dibuka oleh direktur kita ya, Al-Ustadz Muhammad Adian Maratua Simanjuntak, dan diikuti oleh seluruh divisi ya. Jadi ada anak SD dengan bendera-bendera kecilnya dengan atribut sorban-sorban gitu ya. Kemudian ada anak SMP, kemudian ada drum band, dan kita melantunkan apa itu kira-kira? Selawat. Apa Ustadz ingin tahu? Menurut kalian nih, guna kita melakukan pawai atau parade itu apa kemarin? Dari Ijlal dulu. Gunanya itu menyambut Ramadan aja pastinya. Menyambut Karena Ramadan. kan tadi itu dilaksanakan pada hari Selasa. Iya benar. Sementara lusanya itu kita ada puasa. Iya, lusanya kita ada puasa. Jadi bisa dianggap sebagai menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Kalau Fali, kira-kira apa tujuan kita dalam melakukan parade itu? Kalau saya sih kan sama seperti itu kan, menyambut Ramadan kan. Ya Ramadan itu rasa seperti keseruan gitu kan, biar nggak terlupa gitu kan Ramadan. Oke. Jadi selain kita menyambut bulan Ramadan, kita juga melakukan syiar. Iya atau tidak? Ya. Apa tuh syiar? Kayak salah gitu ya. Jadi syiar itu salah satu bentuk kita, apa ya, syiar itu adalah bentuk kita untuk ini loh, Islam tuh ini loh gitu. Kami itu bentar lagi mau puasa loh. Menunjukkan gitu. Menunjukkan bahwa Islam itu sebentar lagi akan melakukan Puasa. ibadah puasa. Dengan cara apa kita melakukannya? Dengan cara parade atau pawai. Jadi kalian lihat nggak kemarin waktu pawai? Banyak orang yang melihat kita kan? Banyak Iya atau tidak? Banyak yang melihat kan? Bahkan banyak juga yang ngevideoin ya kan?
Jadi bukan kita aja yang mendapat euforia dari parade tadi, tapi juga dari masyarakat Sekitar luar. Ya, walaupun kemarin sedikit ada kesalahan teknis ya, jadi acara kita mundur sebentar, tapi it's okay, tapi berjalan dengan baik. Oke, kemudian berbicara tentang kegiatan Ramadan di sekolah. Apa gambaran kalian tentang Ramadan di sekolah Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara? Gambaran saya pastinya itu seru kan. Oke, seru. Seru. Oke, Cuman kurang lengkap gitu. kurang lengkap karena nggak ada orang tua. Oke, ada lagi? Hmm, karena sama kawan-kawan jadi mungkin kurang rasa sedih juga saat Oke, belanja pas Ramadan Fair sore. karena kita full berkegiatan ya, Nak, ya. Karena kalau di rumah mungkin, nah, kalau bedanya Ijlal dulu puasa di rumah dengan yang sekarang kira-kira apa? Dapat nggak perbedaannya? Kalau di rumah pasti santai-santai tidur main-main gitu. Main-main. Lebih banyak kegiatan yang tidak bermanfaat ya, iya. artinya tidak berjalan dengan full dengan kegiatan-kegiatan yang padat. Tapi kalau di sekolah, nah, itu tadi Banyak kegiatan ya. banyak kegiatan. Jadi puasa kita nih full dengan kegiatan. Kegiatan. Kalau dari Falih gimana? Kira-kira apa gambaran Falih ketika puasa di Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara? seru sih kan, tapi yang enggak enaknya itu Sat, kalau olahraga capek sih, Sat. Ya, benar. Kalau di rumah kan Sat, banyak istirahat. Jadi kalau sore itu Sat, tiba-tiba kalau mau olahraga bisa. Di sini kan gara-gara full kegiatan Sat. Jadi kalau mau olahraga sore lagi capek gitu Sat. Capek ya. Oke. Tapi ya walaupun itulah guna sebenarnya Ramadan ini adalah ajang kita untuk belajar Beribadah. menahan apa yang kita tahan selama bulan puasa? Pas Dahaga. Dahaga, haus, kemudian amarah juga, kemudian apa lagi? ucapan Lapar, ucapan itu harus kita kontrol selama bulan suci Ramadan. Itulah Masya Allahnya bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. untuk memperbaiki amal-amalnya. That's right. Nah, kalau Ustadz tanya, kira-kira apa keutamaan bulan suci Ramadan? Dari Falih lah dulu. Nah, Keutamaannya Sat, membuat umat Islam itu Sat, seperti menahan diri dari sesuatu gitu Sat. Contohnya menahan diri dari dahaga, Oke. lapar, dari penglihatan, sentuhan dan lain-lain. Jadi puasa ini kita banyak menahan segala perbuatan yang tidak baik atau yang membatalkan Puasa puasa. Oke. Kalau Ijlal? Kalau saya pastinya memperbaiki amal dan menahan juga. Oke, ya. Menahan. mengurangi amarah atau menambah kesabaran gitu. Kesabaran. Pasti kan kesabaran ada batasnya kan. Iya. Kayak bisa bertambah gitu karena terbiasa untuk menahannya pada bulan puasa ini. Oke. Nah, kalau berbicara tentang puasa nih, kira-kira kalau kita melakukan sesuatu di bulan puasa itu berapa kali lipat gandanya? Tahu nggak? 100.000. 100.000. Kalau Palih tahu nggak berapa kali lipat ganda? Nggak usah kita nggak usah berbicara nominal lah, tapi bisa dipastikan nggak kalau kegiatan kita selama bulan Ramadan ini pasti dilipat pasti. gandakan. Kenapa? Apa alasan? Karena kalau misalnya lebih banyak kegiatan pasti lebih banyak tenaga kan yang dikeluarkan. Atau Oke. seperti kayak lebih banyak bergerak gitu kan, Mm-mm. jalan-jalan. Karena banyak kegiatan yang berpikir pada saat belajar. Di sini kan kita tetap belajar kan pada saat Ramadan ini. Ya benar. Jadi mungkin gara-gara itu udah kita udah beribadah, Mm-mm. udah berkegiatan banyak, makanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pasti akan dilipat gandakan. Bahkan ada memang salah satu hadis yang mungkin doif juga bahwa tidur itu juga termasuk nilai ibadah di bulan puasa. Iya. Iya Karena kan? istirahat kan. Iya. Tapi bukan berarti kamu habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur, tidur terus, jangan. Itu nilai pahala puasanya sedikit, berkurang. Cuman nilai Makanya- tidur aja. Nah, nilai tidurnya aja yang ada ya kan, nilai ibadah yang lain nggak ada. Makanya kita di sekolah ini dipadatkan. Apa tujuan dipadatkan kegiatan di sekolah ini apa kira-kira? Agar kita tidak ngantuk terus gitu. Oke,
Kemudian agar tidak bosan Zat. nggak bosan, ya benar. mencoba untuk menahan apa saja yang bisa kita lakukan saat di luar bulan puasa. Ya benar. Jadi kalau kita di bulan puasa itu nak kan pasti terasa ya. Jadi kalau kalian lah berasakanlah perbedaan. Nanti kalau kalian sudah 1 hari puasa di sekolah itu nggak terasa. Ini bentar-bentar udah selesai duha, nanti udah sholat zuhur. Nggak terasa dia karena kita melakukan kegiatan terus Banyak. gitu. Banyak. Di rumah aja rasanya lama gitu. Terus Lama pas kan? di sini, Iya benar. tiba-tiba ada tahun baru aja, tiba-tiba ada puasa aja. Itu karena saking kegiatan kita itu padat. Arti padat di sini bukan berarti kita memaksakan semua kegiatan itu harus dilakukan, tidak. Tapi sesuai dengan porsi dan kebutuhan santri dan santriwati. Yang sanggup kami lakukan Ya, gitu. benar. Dan kegiatan kita lakukan selama Ramadan ini kan tentu bernilai pahala, ada manfaatnya ya kan. Kayak kalian menulis Ramadan Tracker. Nah, itu supaya mengontrol kegiatan kalian selama Ramadan itu bisa terlaksana dengan baik atau tidak. Seperti Kemudian, menulis kami kan disuruh menulis kesimpulan di situ tadi Ya, pas benar. kultum Kultum. sebelum tarawih. Misalnya kegiatannya ada morning spirit Ya, benar. pagi-pagi Tadi untuk pagi. menambah semangat pada saat puasa. Ya, benar. Jadi Dan itu semua juga termasuk bertambah nilainya pahala kami gitu. ya, benar. Jadi kegiatan kita selama Ramadan ini pasti diniatkan, kembali lagi semua kegiatan itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kalian niat ketika tarawih hanya sekedar melakukan sholat, kurang lah. Jadi niatkan untuk ibadah, niatkan untuk lillah, Ridha Allah. supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sia-sia kamu sekedar puasa tarawih. Ingat kata Rasul, seberapa banyak umatku yang puasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dahaga saja. Nilai puasanya tidak ada karena dia tidak niatkan ikhlas, tidak niatkan dengan Dengan mencari ridha Allah. ya benar. Karena kita semata-mata ibadah ini untuk siapa nak kira-kira? Untuk Allah pastinya dan Untuk Allah pasti, bukan untuk yang yang lain, bukan untuk ustadz-ustadznya, bukan untuk guru. bukan karena paksaan juga. Bukan karena paksaan juga. Makanya sebagai momentum Ramadan ini kita belajar gitu kan. Apalagi kalian nih pertama untuk Ramadan di Di sekolah. Oke. Terakhir Ustadz mau tanya, harapan kalian untuk bulan puasa di Ramadan di sekolah ini apa? Dari Palih dulu. Harapan saya Hmm. mendapatkan banyak kegiatan yang menambah pahala gitu kan. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Mungkin itu saja dari saya. Oke, jadi harapan Palih semua kegiatan yang dilakukan selama di sekolah itu dapat berpahala dan dilipat. Dan Kalau Ijlal? Mungkin memperbanyak kegiatan, cuman jangan ada teman belajar aja saat misalnya kegiatan bersolawat gitu bersama. Oke, Ada ustaz pasti ada, benar. atau kayak jalan-jalan bersama gitu. Jalan-jalan bersama. Iya. Mau Dia kemana? Oh, di Al-Azhar ya? Iya. Nggak keluar ya? Oke. Terus apa lagi? Ada lagi kira-kira? Harapannya mungkin misalkan harapannya puasanya bisa full, harapannya mungkin prestasinya tetap oke karena kita selama 24 hari, 23 hari itu kita tetap bersekolah. Iya atau tidak? iya. Kemudian hafalannya tetap menambah karena kan kita di bulan puasa ini tadarus ya. Jadi segala yang kita baca Dan mendapat pahala dan lebih mudah dia karena waktu kita banyak untuk beribadah. beribadah dan tadarus. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Harapan saya gitu boleh. Boleh. Harapan saya juga mungkin mendapat ridha Allah, mungkin agar lebih dipermudah dalam berpuasa kali ini dan Iya. belajar dan masuk ke otaknya. Iya, benar. Jangan dilupa-lupain gitu. Hafalannya juga Murojaah terus ya kan, diingatkan. diingatkan. Kalau Falih apa nih kira-kira pesan untuk sobat podcast kita? Coba. Apa pesan kamu untuk sobat podcast kita? Saya berpesan di dalam podcast ini untuk mendoakan saya bisa dapat berpuasa 23 hari full walaupun banyak kegiatan yang menghalang saya di sini, dan saya ingin
didoakan untuk sehat selalu, panjang Amin. umur, eh, dan tidak ada capek-capek Ustaz. Apa itu? Capek. Capek. Oh, sedengarnya cobek tadi. Apa cobek? Jadi harapannya jangan kamu sendiri dong, semua siswa, semua guru bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan maksimal, dengan baik, tanpa ada halangan dan mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu. Oke, sobat podcast, mungkin sekian bincang-bincang kita pada ini waktu kita pagi ya, pada pagi hari ini. Semoga ada kebermanfaatan ya dari diskusi sharing kita kecil-kecilan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.